Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di sini materinya tentang sistem ya, sistem pertindaksamaan yang terdiri dari linear dan kuadrat ya. Pertindaksamaan linear dan pertindaksamaan kuadrat. Oke. Kita lihat di sini daerah yang diarsir ini dibatasi oleh beberapa garis, baik garis yang lurus maupun garis yang berupa kurva parabola. Yang pertama adalah batasannya jelas di sini adalah sebagai sumbu X. Ini batas pertama, kita tuliskan ya, sumbu X. Sumbu X ini adalah garis Y sama dengan 0. Karena yang diarsir ada di sebelah atas, maka tandanya lebih besar. Kemudian batas yang kedua jelas ini dibatasi juga oleh sumbu Y ya. Oleh sumbu Y. Nah, sumbu Y ini menjadi batas yang kedua. Ya, sumbu Y. Nah, sumbu Y ini memiliki persamaan sama dengan X sama dengan 0. Nah, karena yang diarsir ada sebelah kanan garis, maka tandanya lebih besar sama dengan. Kemudian batas yang ketiga adalah garis lurus ya, agak miring. Kita tulis motong sumbu motong sumbu Y dulu. Motong sumbu Y di min 3 berarti min 3X. Dan motong sumbu X di 4 ya, berarti tambah 4Y. Sama dengan min 3 kali 4, jadi minus 12. Nah, seperti ini. Nah, kalau seandainya kita kalikan min ya, kita kali min 1 agar koefisien X-nya positif ya. Nah, kita kali min, maka dapat persamaannya jadi 3X minus 4Y sama dengan 12. Nih yang kita pakai. Nah, kemudian kita lihat daerah yang diarsir ini ada di sebelah kiri garis. Koefisien X-nya positif. Yang diarsir ada di sebelah kiri garis, maka tandanya kurang dari. Ya, ini bisa kita sederhanakan lagi ya, agar ruas kanannya 0 menjadi 3X minus 4Y min 12 lebih kecil dari sama dengan 0. Kemudian parabola. Nah, parabola untuk persamaan 4 parabola, dia motong sumbu X-nya di 2 dan 8. Memotong sumbu X di 2 titik, di 2 dan 8, maka kita gunakan rumus umumnya Y sama dengan A dikali X minus 2 ya. Motongnya di 2 ya, dan X min 8, dan motongnya juga di X sama dengan 8. Nah, lantas gimana cara mencari A-nya? Cara mencari A-nya kita lihat ada titik lain pasti yang dilalui oleh parabola selain perpotongan dengan 2 sumbu X ini. Nah, selain 2 titik potong dengan sumbu X, ada titik lain, yakni jelas ini di titik 0,8. Jadi melalui 0,8. Jadi parabola juga melalui titik X-nya 0, Y-nya 8. Nah, ini gunanya untuk mencari nilai A. Oke, X-nya 0, Y-nya 8. Coba kita substitusikan. X-nya 0, Y-nya 8. Jadi 8 sama dengan A. 0 minus 2, 0 min 8. Jadi kita punya 8 sama dengan min 2 kali min 8, jadi 16 kali A, 16A. Nah, dari sini dapatlah nilai A-nya adalah 8 per 16 alias setengah ya. Nah, setengah. Jadi persamaan parabolanya menjadi Y sama dengan setengah dikali X min 2 X min 8. Kalau kita kali 2 jadi 2Y sama dengan X min 2 X min 8. Langsung kita uraikan jadi X kuadrat min 8X min 2X jadi min 10X tambah ya min 2 kali min 8 16. Nah, seperti ini jadi persamaan parabolanya. Nah, karena yang diarsir ada di atas parabola, atas garis parabola, maka tandanya lebih besar. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita tandai yang pertama, sistem pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, kalau kita lihat opsi yang sesuai yang mana ya? Yang jelas D sama E itu nggak mungkin ya, karena harus 2Y di sini. Tandanya lebih besar, itu hanya ada di B dan C. Kemudian yang kedua ini 3X min 4Y min Y lebih kecil. Nah, kita pakai yang B. Ya. Jadi yang sesuai adalah sistem yang di opsi B. Nah, itu pembahasan soal nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan persamaan grafik yang berbentuk pecahan linear ya. Di mana nilai A, B, C, dan D-nya ini adalah memiliki FPB sama dengan 1. Artinya pecahan ini sudah tidak bisa disederhanakan kembali. Ya.
Kemudian hasil dari fungsi efek ini nantinya akan kita translasi. Yang ditanya adalah hasil dari translasi tersebut. Oke. Jadi langkah pertama kita harus mencari berapa nilai A, B, C, dan D yang memenuhi grafik ini. Oke, kalau kita perhatikan dari grafiknya, kita perhatikan dari informasi pertama adalah asimtot datar ya, asimtot datar. Oke, asimtot datar. Ya, asimtot datarnya itu terdapat pada garis Y sama dengan 3/2. Sehingga limit dari fungsi efek ini, limit tahingganya, limit X mendekati tahingga dari fungsi fx yakni AX tambah B per CX tambah D, ini harus sama dengan 3/2. Nah, sementara kita tahu bahwa fungsi pecahan ya, ketika kita mencari limit tahingganya, cukup kita lihat pangkatnya tingginya sama atau tidak atas dan bawah. Ternyata pangkatnya sama ya, pangkat 1, pangkat 1, sehingga cukup kita ambil koefisiennya saja, baik dari pembilang maupun dari penyebut. Jadi dapatlah limitnya, hasilnya adalah A per C, sehingga nilai A per C ini dengan sendirinya sama dengan 3/2, sehingga kita dapat satu persamaan bahwa nilai A sama dengan 3/2C. Nah, ini kita simpan sebagai informasi yang pertama. Nah, kemudian asimtot tegak. Ya, asimtot tegak. Asimtot ya, tegak. Itu terjadi ketika nilai X-nya sama dengan min 1 ya. Jadi grafiknya tidak sama sekali tidak memotong asimtot ini. Hanya sekedar mendekati saja. Itu di X sama dengan min 1. Nah, ketika asimtot ini, maka penyebutnya ini akan sama dengan 0. Jadi CX tambah D ketika X sama dengan min 1, dia akan sama dengan 0. Jadi kita punya C dari min X sama dengan min 1 ditambah D ini sama dengan 0. Ya, jadi penyebut akan sama dengan 0 ketika di asimtot tegaknya. Nah, jadi kita dapat min C tambah D ini bernilai sama dengan 0, sehingga C-nya ini sama dengan D. Dapatlah satu persamaan lagi. Jadi ada dua, yang pertama di kedua. Oke ya, kalau asimtot tegak itu dapatnya dari limit tahingga dari fungsi fx. Kemudian kalau asimtot tegak ini, nah, kalau tadi datar, nah, kalau yang tegak itu didapat dari penyebutnya, kita buat sama dengan 0, maka itulah nilai x-nya sebagai asimtot tegak. Nah, yang berikutnya adalah kita lihat dari informasi lainnya di grafik. Nah, grafik ini melalui titik 0,-3. Ya, jadi grafik melalui ya, atau kurva juga boleh ya, grafik ya melalui titik 0,-3. Artinya ketika x-nya 0, y-nya min 3 ya. Jadi kita punya min 3 sama dengan A kali 0, 0 ditambah B dibagi C kali 0, 0 ditambah D. Nah, dari sini kita dapat bahwa nilai B sama dengan min 3D. Min 3D ya. Atau boleh juga D sama dengan min 1/3B. Nah, dapat persamaan yang ketiga. Oke, jadi nilai A bisa dijadikan C ya, A juga bisa dijadikan D karena C itu sama dengan D. Nah, sehingga D juga kita bisa jadikan B. Jadi semuanya kita bisa nyatakan dalam bentuk B ya. Ya, tadi C sama dengan D, di mana D-nya ini ya, nilai D-nya sama dengan min 1/3B. Kemudian A sama dengan 3/2C. 3/2C di mana C-nya kan min 1/3B. Ya. Nah, min 1/3B dikali 3/2 jadi min 1/2B. Nah, jadi semuanya baik A, C dan D kita nyatakan dalam bentuk B. Sehingga ya fungsi fx-nya di sini ya, fx-nya yang tadi kita punya AX tambah B dibagi dengan CX tambah D. Nah, ini akan menjadi A-nya ganti dengan min 1/3B. Min setengah ya, min setengah B. Jadi X tambah B-nya tetap dibagi dengan C, tadi C-nya min 1/3B. X tambah D, D-nya adalah min 1/3B. Nah, jadi seperti ini. Semuanya dalam bentuk B. Jadi boleh nanti kita bagi ya dengan B. Baik pembilang maupun penyebut. Atau kita keluarkan juga boleh.
Oke, coba kita kali masing-masing pembilang dan penyebut, kita kali dengan min 6 ya. Min 6. Kalau kita kali dengan min 6 maka dapat min setengah kali min 6 jadi 3b. 3bx tambah b dibagi ini kali min 6 jadi 2x kali min 6 jadi plus 2. Nah, seperti ini ya. Ini ada b nya ya, sorry, 2bx ya. Nah, ini juga 2b. Nah, b nya kita coba keluarkan, baik pembilang dan penyebut, jadi 3x ya, b kali 3x tambah 1 kemudian dibagi dengan b nya keluar kali dengan 2x tambah 2. Nah, ini kita coret b nya. Jadi kesimpulannya ya, fungsi fx nya ini adalah 3x tambah 1 dibagi 2x tambah 2. Dan ini 3, 1, 2 dan 2 ini FPB nya adalah 1 ya, karena ini kagak bisa disederhanakan kembali. Oke, jadi fungsi efeknya adalah 3x tambah 1 dibagi 2x tambah 2. Nah, sekarang fungsi efek ini akan kita translasi min 41 ya. Coba kita buat seolah-olah ada titik di fungsi efek ini, yakni x, y ditranslasi min 41 ya. Maka bayangannya jadi ditambah ya, x ditambah min 4 jadi x min 4, y ditambah 1. Nah, ini bayangannya. Jadi ini adalah x aksennya dan ini juga sebagai y aksen ya. Kalau kita nyatakan x dalam bentuk aksen, maka kita peroleh x min 4 ya sama dengan x aksen, sehingga kita dapat ya x aksen x nya ini sama dengan x aksen ditambah 4. Nah, yang kedua kita punya y tambah 1 sama dengan y aksen, maka y dalam bentuk aksen menjadi y aksen min 1. Nah, ini yang kita ambil. Nah, maka bayangannya atau petanya memiliki persamaan fungsinya menjadi fx, kan itu kan y ya. Nah, jadi ini fx atau y jadi y min 1 ya, y aksen min 1 sama dengan 3 dikali x, x nya adalah x aksen tambah 4 ditambah 1 dibagi dengan 2x tambah 2, x nya ganti dengan aksen juga, 2x aksen tambah 4 ditambah 2. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang tugas kita tinggal menyederhanakan ya. Nah, karena ini sudah kita nyatakan sebagai persamaan peta atau bayangan, aksennya boleh kita buang. Jadi y min 1 sama dengan 3x tambah 12 tambah 1 ya. Tambah 12 tambah 1. Oh, sorry, ini ada yang kurang ya. Ini harusnya dikali min 6 jadi min 6 ya. Min 6 nih, min 6b ya. Karena dikali min 6 jadi min 6 min 6b. Sorry, saya hapus dulu nih. Min 6b ya, ini jadi min 6b. Min 6b, maka ini juga jadi min 6 ya, karena dikali min 6 ya. Min 6b jadi min 6, maka di sini bukan plus 1 tapi min 6. Oke, ada salah tulis di sini. Nah, min 6. Oke ya. Jadi ini 3x tambah 12 dikurang 6 jadi plus 6. Dibagi dengan 2x tambah 8 plus 2. Jadi 2x ditambah 8 tambah 2 jadi plus 10. Nah, seperti ini. Tapi ini masih y min 1 ya. Sehingga agar menjadi y, dapatlah 3x tambah 6 dibagi dengan 2x tambah 10 tambah 1. Nah, kita samakan penyebut, tambah satunya menjadi 2x tambah 10 per 2x tambah 10. Maka y-nya menjadi 3x tambah 2x 5x tambah 16 ya, dari 6 tambah 10 per 2x tambah sorry, ini penyebut tetap ya, jadi 2x tambah 10. Sorry. Nah, seperti ini ya persamaan bayangannya. 5x tambah 16 dibagi 2x tambah 10. Coba kalau kita lihat di opsi 5x tambah 16 per 2x tambah 10. Oke, opsinya kita pilih yang E ya.
ya, 5x tambah 16 dibagi 2x tambah 10. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 8. Nah, di sini kita akan lanjutkan materinya mengenai fungsi ya, untuk soal nomor 8. Oke, di sini kita baca terlebih dahulu. Diinformasikan bahwa pertumbuhan hasil produksi itu dinyatakan dengan P ya. Pada sebuah pabrik dipengaruhi oleh banyaknya pekerja. Nah, banyaknya pekerja dinyatakan dengan K yang bekerja selama T jam. Jadi T ini adalah waktu. Dinyatakan oleh fungsi Pn sama dengan 4 dikali K pangkat N. 4 dikali K pangkat N tambah 2, di mana N-nya ini fungsi terhadap waktu. Dan nilai T-nya ada di antara, nilai T-nya dari 3 sampai 6. Jika banyak pekerja adalah 16, jadi di sini langsung diinformasikan ya, nilai K-nya itu sama dengan 16. Maka pertumbuhan produksi ya ditanya, berarti pertumbuhan produksi berarti P-nya ya, ditanya P dengan para kerja yang bekerja dengan rata-rata selama 6 jam, berarti waktu ya, berarti T-nya diinformasikan sama dengan 6. Oke, kita lihat dari fungsi P ini kita butuh nilai K dan N. Nah, untuk mendapatkan N kita butuh T ya. Jadi kita dari nilai T ini akan kita peroleh nilai N ya, di mana N T-nya 6 sama dengan 3 kali 6 ya, dikurang 2 ya, sehingga nilai N-nya sama dengan 18 kurang 2 16 ya. Oke. Jadi nilai P ketika N-nya sama dengan 16 ya. Ketika K-nya 16, T-nya 6, maka N-nya menjadi 16. Jadi sama aja P ketika N-nya 16 sama dengan 4 kali K, K-nya sama dengan 16, dipangkatkan N, N-nya juga 16, ditambah 2. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita harus nyatakan jawaban kita seperti yang tercantum dalam opsi, salah satu opsi yang ini. Oke, coba kita lihat di sini pangkatnya, bilangan dasarnya ini adalah 16. Coba kita jadikan 2 ya. 16-nya kan 2 pangkat 4. Dipangkatkan 16 tambah 2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pangkat dipangkatkan ini menjadi bentuk perkalian. Jadi 2 pangkat 4 kali 16 jadi 64 ya, tambah 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini, oke, kita jadikan 2 juga yang ini ya. Ini kalau kita jadikan 2 ya, bilangan dasar 2, maka kita dapatkan ini 4 ini menjadi 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Nah, perkalian pangkat jadi tambah ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 64 jadi 2 pangkat 66 ya, tambah 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan opsinya juga belum ada. Oke, agar seperti bentuknya seperti yang ada di opsi antara A sampai E, kita lihat dia bentuknya ada bentuk perkalian, artinya ada bisa kita faktor. Nah, ini bisa dibagi 2, ini juga bisa dibagi 2. Maka coba kita keluarkan 2-nya ya. Sehingga ini menjadi 2 pangkat 65 ya. Nah, ini keduanya kita keluarkan jadi 1 ya. Dikeluarkan maknanya adalah dibagi. Jadi 2 pangkat 26 dibagi 2 jadi 2 pangkat 65. 2 dibagi 2 menjadi 1. Jadi bentuknya 2 dikali 2 pangkat 65 tambah 1. Jadi nilai P-nya adalah sesuai dengan yang ada di opsi A. Oke, jadi nomor 8 jawabannya adalah opsi yang A.